Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adnanuldana, NIM 19016090, dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sastra Indonesia Mutakhir angkatan 2000, yaitu penjelasan tentang perkembangan prosa, puisi, dan drama Indonesia Mutakhir. Nah, langsung saja ke videonya. Perkembangan prosa, puisi, dan drama sastra Indonesia Mutakhir. Yang pertama, prosa Indonesia Mutakhir. Perkembangan prosa sejak awal abad ke-20. Muncul prosa dengan nama roman, kini novel, dan cerpen. Novel pada waktu itu sudah jauh lebih maju daripada hikayat. Demikian juga cerpen. Isinya tidak lagi melukiskan alam khayali di negara antah berantah, tetapi kehidupan yang lebih realistis. Pada awalnya, warna kedaerahan masih kuat. Tema prosa yang diusung masih masalah pertentangan kaum tua muda, adat, terutama yang berkaitan dengan kawin. Azab dan Sengsara 1918 karangan Merari Siregar dan Siti Nurbaya 1922 karangan Marah Rusli. Terbitan Bali Pustaka adalah contohnya. Sifatnya didaktis atau mendidik. Pelan-pelan warna dan sifat dari prosa itu ditinggalkan. Lebih-lebih setelah majalah Pujangga Baru edisi pertama 1933 terbit. Melalui majalah ini, cendekiawan, sastrawan, budayawan melontarkan pikiran dan gagasannya mengenai bahasa, sastra, budaya, pendidikan, manusia Indonesia, dan lain-lainnya. Layar Terkembang 1936 karangan Sultan Takdir Ali Sahbana melontarkan idealismenya mengenai Indonesia modern. Belenggu 1940 karangan Armij Pane tidak lagi didaktis, tetapi psikologis. Di dalam Lembah Kehidupan 1938, kumpulan cerpen Hamka menyajikan masalah sehari-hari secara realistis. Karena pergaulan bangsa Indonesia meluas ke seluruh dunia, pada periode 1940-an, tema bukan lagi idealisme, melainkan humanisme universal. Ateis 1948, karangan Ahtiyat Kartamiharja, Tak Ada Esok 1950, dan Jalan Tak Ada Ujung 1952, keduanya karangan Mokhtar Lubis adalah contohnya. Cerpen tidak hanya realistis, tetapi juga ada yang bersifat simbolik, bahkan sinis. Tahun 1960-an, sastrawan terkotak-kotak dalam bingkai politik. Walaupun begitu, sebagian enggan masuk kotak politik. Kelompok ini ingin menempatkan seni dan sastra pada tempatnya, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan Undang-Undang Dasar 45 yang doyong. Mereka melakukan perlawanan terhadap tirani. Pernyataan mereka dikenal dengan sebutan Manifest Kebudayaan. Oleh H.B. Jasin, kelompok merekalah yang disebut Angkatan 66. Prosa periode 1970 kemari berkembang bahasan yang abstrak dan filosofis. Khotbah di atas bukit, Kunto Wijoyo, Harimau, Mokhtar Lubis, dan Burung-burung Manyar, Y.B. Mangunwijaya adalah contohnya. Pada periode ini bermunculan novel populer karya pengarang wanita, termasuk di dalamnya Seman karya Ayu Utami. Yang kedua, drama Indonesia Mutakhir. Perkembangan teater atau drama Indonesia terus berlanjut dan mengalami dinamika yang sangat menarik. Kelompok teater yang dibentuk pada tahun 1990-an mulai menampakkan kemajuannya pada era 2000-an. Di Yogyakarta, ada teater Garasi yang dibentuk tahun 1993, namun mengalami kemajuan yang pesat pada tahun 2000-an. Mereka menjadikan teater sebagai sebuah laboratorium penciptaan. Karya-karya yang diciptakan tidak hanya didasari pada keinginan atau capaian artistik, tetapi juga dilandasi dengan riset yang kuat. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cermat ini kemudian diformulasikan menjadi sebuah bentuk pementasan. Dengan demikian, tampilan atau sajian teater yang dihadirkan bisa dirunut secara akademis dan memiliki landasan teori atau referensi yang kuat. Selain riset, teater Garasi juga menerapkan manajemen teater modern, yang dalam bidang ini mereka sangat berhasil sehingga mampu bertahan sampai sekarang. Teater-teater modern di Indonesia pada era 2000-an berhadapan dengan budaya teknologi informasi mutakhir yang melahirkan iklim kompetisi ketat. Hal ini sangat berdampak pada pilihan artistik yang ditawarkan, ketika arus informasi berkembang dengan cepat dan sangat mudah diakses oleh siapapun. Pilihan konsep artistik menjadi sangat penting.
Orang akan lebih mudah beralih ke media tontonan atau hiburan yang lain. Perkembangan teater di Indonesia sangat beragam, namun ciri utamanya adalah penyesuaian diri dengan keadaan atau situasi terkini. Bahkan teater daerah pun mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Perubahan manajemen ke arah modern harus dilakukan, begitu pula dengan pilihan tampilan artistik. Tidak jarang teater daerah menggunakan instrumen musik elektronik dalam pementasannya, atau bahkan memasukkan dan menggabungkan unsur-unsur modern dalam pementasannya. Pada akhirnya, seni teater Indonesia kontemporer memiliki banyak ragam pilihan ekspresi dan memberikan kebebasan bagi senimannya untuk menentukan bentuk ekspresi yang akan ditampilkan. Yang sangat menarik dari kondisi ini adalah gairah kesenian menjadi semakin kuat dan sekat-sekat yang biasanya menjadi penghalang untuk berekspresi, semisal konvensi, menjadi lumer. Semua dikembalikan kepada kehendak artistik seniman teater yang ingin melahirkan karya seni baru. Yang ketiga ada puisi Indonesia Mutakhir tahun 1970 sampai sekarang. Pada periode ini puisi disebut puisi kontemporer. Puisi yang muncul pada masa kini dengan bentuk dan gaya yang tidak mengikuti kaidah puisi pada umumnya, dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan puisi lainnya. Dalam puisi kontemporer, salah satu yang penting adalah adanya eksplorasi sejumlah kemungkinan baru. Antara lain, penjungkir balikan kata-kata baru dan penciptaan idiom-idiom baru. Pada puisi kontemporer bertema protes, humanisme, religius, perjuangan, dan kritik sosial. Puisi kontemporer bergaya seperti mantra, menggunakan majas, bertipografi baru, dengan banyak asosiasi bunyi, dan banyaknya penggunaan kata dari bahasa daerah yang menunjukkan kedaerahannya. Dalam dunia perpuisian kontemporer, Sutarji mengembangkan puisi-puisi baru dan mengimprovisasi puisinya. Hal ini terlihat pada sejak Sutarji O. Amuk Kapa, yang termasuk penyair kontemporer adalah yang pertama Sutarji Kolzum Bahri dengan O. Amuk Kapa Tragedi Winkasihka Batu. Yang kedua M. H. Ainun Najib M. Frustasi 1976, Nyanyian Gelandangan 1981. Yang ketiga Supardi Djoko Darmono dengan Dukamu Abadi 1969, Mata Pisau 1974, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang termasuk penyair kontemporer lainnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.